Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga pembelajaran kita pada siang hari ini berjalan dengan mudah. Amin. Oke, Guru akan melakukan presentasi terlebih dahulu. Nanti ketika nama kalian disebut, nanti kalian jawab hadir ya. Iya, Ibu. Iya Ibu. April, Hadir Bu. Ana, Hadir. Rista, Hadir. Alfa, Iqbal. Hadir. Oke, semua hadir ya. Hari ini kan kalian sudah masuk. Iya, Bu. Semua ya, alhamdulillah semuanya masuk. Oke, sekarang Bu Guru akan menjelaskan sebuah materi anak-anak mengenai talak, materi talak. Sebelum talak itu terdapat penghinaan juga, tapi nanti akan dijelaskan. Oke. Dari kalian sendiri, Guru mau tanya, ada yang sudah kenapa sih dalam sebuah pernikahan itu selalu berakhir dengan perceraian? Mungkin ada yang tahu dari anak-anak semua mendengar berita-berita seperti itu. Ibu. Ada yang tahu mungkin sama anak-anak Mas mungkin. Kurang komunikasi. Oke, ya. Kita tahu masalah ekonomi, Bu. Oke. Anak mungkin selingkuh. Oke, jawabannya benar ya anak-anak. Dari sebuah pernikahan berhubungan yang damai, aman, tentu saja tidak menjamin sebuah kebahagiaan. Tetapi pasti akan terjadi sebuah perceraian. Antara lain mungkin banyak kurang komunikasi yang satu, mungkin karena perekonomian, mungkin karena keselingkuhan yang sebuah antara pasangan satu dan pasangan lain dari hubungan sebuah komunikasi menjadi sebuah selingkuh mungkin terjadi ketidaksinkronan tersebut.
mulai saja ya. Guru ada sebuah studi kasus. Nah, nanti kalian menjawab studi kasus yang guru berikan. Bisa dimahami anak-anak? Bisa. Guru akan kasih waktu 1 menit untuk mencari jawaban dari studi kasus yang ibu berikan dari keempat kelompok itu. Nanti bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Semuanya, Bu. Yang itu, merah Yang ya, iya. semuanya merah. Iya. Nomor 3 kamu kelompok satu. Diurutkan. Yang nomor 2 siapa? Adimas nomor berapa Adimas? Ya. 4. Ya. Oke, bisa dimulai dari berarti membaca studi kasus yang ada di sini. Kasus dari kelompok 1 yaitu seorang suami mengucapkan talak kepada istrinya tanpa memenuhi syarat, misalnya tanpa saksi atau dalam keadaan sangat marah. Apakah talak ini sah menurut syariat Islam? Jelaskan dengan dalil. Jawabannya, talak yang diucapkan dalam keadaan marah memiliki perincian hukum. Marah ringan itu masih sadar dan memahami apa yang dikatakan. Talak tetap sah karena suami masih dapat mengendalikan diri. Marah berat hingga hilang akal atau tidak sadar apa yang diucapkan. Talak tidak sah karena termasuk dalam kategori talak yang diucapkan tanpa kesadaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak dianggap talak atau pembebasan hamba ketika dalam keadaan tertutup akal atau gila. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Oke, tangan. Nomor 2 itu dapat kasusnya ada seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya dengan kalimat aku ceraikan kamu. Setelah beberapa hari ia menyesal dan ingin rujuk kembali. Nah, apakah rujuk ini masih memungkinkan? Jelaskan berdasarkan jenis talak yang terjadi. Jadi dari kelompok kami itu ada beberapa jenis talak, ada talak roji, talak baik, dan juga talak sunni dan talak bid'i begitu. Oke, tepuk tangan. Baik, untuk kelompok 3 kasusnya itu ada sepasang suami istri yang sering bertengkar. Nah, suaminya itu menjatuhkan talak 3 sekaligus dalam satu waktu. Nah, bagaimana pandangan Islam terhadap talak 3 sekaligus ini dan digunakan dalil untuk menjawabnya? Yaitu kami menggunakan dalil Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 239 yang berbunyi talak yang dapat dirujuki itu 2 kali. Setelah itu boleh rujuk kembali dengan cara yang baik atau menceraikan dengan cara yang baik. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa talak diberikan secara bertahap, tidak sekaligus untuk memberikan ruang rekonsiliasi. Oke, tepuk tangan. Oke, dari kelompok kami belum mengangkat terkait dampak perceraian. Di sini kami mengangkat terkait dampak perceraian terhadap anak dari lingkungan sosial dan juga hikmah dibalik mentalak tadi ya. Oke, dampak dari tadi perceraian bagi anak sebenarnya ada beberapa, ada psikologi itu menimbulkan ya rasa cemas, kehilangan percaya diri dan sebagainya Bu. Terus juga secara pendidikan karena kan orang tua kan yang itu ya yang membiayai pendidikan. Nah, karena cerai itu akan bermasalah di situ di secara finansial dan juga secara sosial. Anak merasa kurang percaya diri karena tidak ada bimbingan orang tua begitu. Terus ada hikmah di balik talak tadi. Yang pertama ada dari kezaliman, yang kedua adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Oke, tepuk tangan semuanya. Masing-masing untuk tentang kelompok tersebut. Oke, jadi itu ya anak-anak materi tentang talak hari ini. Sesungguhnya dalam sebuah information perbuatan talak itu tetap saja tidak disukai oleh Allah SWT. Kalau misalkan
sebuah hubungan pernikahan bisa mencari solusi lebih baik ke depan. Sebelum menutup materi tersebut, guru akan memberikan soal, yaitu soal KBB ya. Nanti kalian mengerjakan soal KBB tersebut. Oke, dapat dipahami? Guru akan kasih waktu 1 menit untuk mengerjakan. Oke, Paula bisa maju ke depan untuk membacakan soal yang guru berikan tersebut. Seorang pasangan menikah selama 10 tahun menghadapi masalah ekonomi yang menyebabkan konflik berlarut-larut. Sang suami akhirnya mengucapkan talak secara verbal di tengah emosi. Setelah itu, sang suami menginginkan rujuk, namun istrinya menolak dan memilih untuk melanjutkan proses cerai di pengadilan agama. Diskusikan kasus ini bersama kelompok Anda dan jawab pertanyaan di bawah ini berdasarkan hukum Islam. Menurut kelompok kami, sebenarnya seorang pasangan menikah selama 10 tahun menghadapi masalah ekonomi yang menyebabkan konflik berlarut-larut. Sang suami akhirnya mengucapkan talak secara verbal di tengah emosi. Setelah itu, sang suami menginginkan rujuk, namun istrinya menolak. Jawabannya, apa hukum talak yang diucapkan secara verbal? Itu dalam Islam, talak yang diucapkan secara verbal dianggap sah apabila memenuhi syarat-syaratnya, meskipun diucapkan dalam keadaan emosi. Namun, ulama membedakan tingkat emosi. Jika emosi masih terkendali, talak tetap sah. Terus, kalau tidak, emosinya tingkat tidak dasar atau hilang akal, talak tidak sah karena syarat adalah pelakunya memiliki akal yang sehat. Terus yang diucapkan dari bagaimana pandangannya itu, jika talak yang diucapkan adalah talak pertama atau kedua, rujuk masih memungkinkan selama masa iddah belum selesai. Namun rujuk membutuhkan keridhaan kedua belah pihak, khususnya istri. Dalilnya pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 28. Oke, tepuk tangan. Jadi kita akan mengenai materi talak pada pembelajaran hari ini. Guru akan meminta satu anak, yaitu anak untuk bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Baik, materi pada siang hari ini yaitu mengenai talak. Adapun talak itu sendiri merupakan perceraian kalau dalam bahasa Indonesia. Kemudian rukun dan syarat talak itu yang pertama ada suami, kemudian ada istri, dan juga sifat talak. Sifat talak itu kata-kata yang digunakan oleh suami dan istrinya untuk menentukan talak. Nah, macam-macam talak itu ada dari segi ucapan, kemudian dari segi ucapan itu talak lisan dan talak isyarat. Kemudian dari segi jumlahnya itu talak 1, 2, 3. Dari keadaan istri itu talak sunni dan talak nikah. Dan kalau itu talak dari segi boleh atau tidaknya rujuk itu ada talak raj'i dan talak bain. Oke, teman-teman. Itu adalah mengenai materi tentang talak hari ini. Sebelum guru menutup pembelajaran hari ini, mungkin ada yang ditanyakan terkait materi yang belum dipahami. Oke, cukup ya, anak-anak dipahami ya. Bu Guru nanti akan mengasih tugas, nanti berupa soal, dan nanti Bu Guru akan kirimkan di grup WhatsApp. Nanti untuk pengumpulannya minggu depan dan dipresentasikan di depan kelas. Oke, mudah dipahami? Baik, Bu. Oke.